Untuk soal pertama, ini ada lingkaran ya, berjari-jari dua dan menyinggung garis X min Y sama dengan 0. Maka jumlah kuadrat semua nilai A yang mungkin adalah apa gitu ya. Ini ada lingkaran gitu kan ya. Ini ada lingkaran, terus disinggung garis ini, dia nggak? X min Y sama dengan 0. eh di sini pusat jari-jari kan min setengah A sama min setengah B. B nya 0 ya, nggak ada di sini. Yang di depan X di depan Y nya nggak ada, berarti 0. Berarti pusatnya di sini min setengah A nya jadinya A ya, B nya 0 ya. Oke. Nah berarti pusatnya A, 0 ya. Nah jari-jarinya 2. Nah jarak titik ke garis kebetulan jari-jari ya, di sini 2. Nah berarti bisa kita tulis jari-jarinya yaitu sama aja jarak titik ke garis. Nah garisnya adalah X dikurang Y ya. Nah tinggal dibagi akar, koefisiennya dikuadratin. Oke. Nah X1 sama Y1 nya nih A, 0 ya. Kita masukin. Berarti ini kan akar 2 ya, dipindahin jadi 2 akar 2 sama dengan mutlak A dikurang 0 ya. Nah yaudah, berarti kalau kita kuadratkan ya enggak. Nah ini jadi dikuadratkan juga ya enggak, sama dengan 8. Berarti A kuadrat sama dengan 8. Atau di sini A nya berarti A1 sama A2 adalah plus minus akar 8. Nah berarti A1 dikali A2 berarti akar 8 kuadrat ya, jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat, berarti dikuadratin terus dijumlah. Berarti akar 8 kuadrat ditambah minus akar 8 kuadrat. Nah berarti 8 tambah 8, ini akar ya, minus akar 8 kuadrat. Berarti 8 tambah 8 16 jawabannya ya. Nah yang D apa istilahnya, agak sulit sedikit sih ya. Nah di sini akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah U dan V katanya. Nah U dan V nya tidak bulat ya, dengan U sama V nya lebih besar sama dengan 1. Nah kita misalkan ya, ini dimisalkan deh. Misal U nya adalah A per 3 dan V nya adalah B per 3 ya. Kenapa per 3? Karena nanti di sini ada 6 sih ya. Nah biar gampang aja sih nanti ya, kita lihat untuk apa. Nah di sini dengan catatan A sama B nya ya, A dan B itu dia bilangan bulat ya, bilangan bulat, tapi tidak habis dibagi 3 ya, tidak habis dibagi 3. Kenapa? Karena kan di sini U sama V-nya katanya ya, katanya tidak bulat gitu kan. Jadi A sama B-nya nggak habis dibagi 3 ya. Karena kalau habis dibagi 3 jadinya bulat nih jadinya ya. Kalau A dibagi 3 habis dong jadi bulat nanti gitu. Ya jadi A dan B-nya bilangan bulat tapi tidak habis dibagi 3. Nah, maka kita cari hasil jumlahnya dulu ya, biasalah ya. U tambah V berarti min B per A. Di sini adalah min 6P dibagi 6 ya. Berarti berapa? Terus dikali minus jadi P ya. Jadi P ya berarti. Nah, di sini kalau dijumlah berarti kan A per 3 ditambah B per 3 ya. Jadinya A tambah B per 3. Nah, ini P-nya. Oke. Kita simpan deh P-nya ini. Oke. Nah, yang kedua hasil kalinya. U kali V berarti C per A. C-nya ini dibagi 6. Berarti 14P min 2 per 6. Nah, U kali V-nya berarti A per 3 dikali B per 3. Nah, jadinya apa nih? AB per 9 ya. Sama dengan 14P min 2 per 6. Oke. Nah, kalau dari sini kita bagi dulu deh ya. Ini kita bagi, ini 3, ini 2, terus dikali silang 2AB sama dengan ini berapa nih? Kalau 3 kali berapa namanya? 14 ya. Dikali 14 berapa tuh jadinya? Sebentar. Berarti jadinya berapa tuh?
banyak ya, 42 ya, 42P. Nah dikurang 6, terus saya bagi 2 jadinya AB sama dengan 21P dikurang 3. Oke. Nah kita simpan ya, kita simpan atau kita sederhanakan lagi, jadinya AB sama dengan 3 dikali 7P min 1 ya. Oke. Nah dari sini kita apa ini ya, enggak, di sini kan tadi kita dapat apa namanya, P nya ya. sebentar ada yang salah nggak nih? P nya kan tadi kita dapat ini ya, P nya. Nah P nya kita dapat ini, kita substitusi ya, kita substitusi atau langsung kita pindahin ke atas ya. Nah berarti kan AB sama dengan apa nih, 3 dikali 7 7P nya apa nih, A plus B per 3 ya. Nah dikurang 1. Oke. Nah kalau kita kali lagi berarti 3 nya habis gitu kan ya, AB sama dengan 7A plus B. Nah dikurang 3 ya, ini dikali 3 lagi. Oke. Nah selanjutnya kita apain ya enakan, ini kita kali ya. Kalau kita kali, saya langsung aja lah ya, kita kali. Nah jadinya 7A ditambah 7B. Nah selanjutnya kita pindahin A nya, pindahin ke sebelah kiri, AB dikurang 7A sama dengan 7B min 3. Nah terus kita faktorkan A nya, berarti A dikali B min 7 ya, sama dengan 7B dikurang 3. Oke. Nah terus A nya berarti kalau kita bagi ya, 7B dikurang 3 dibagi B min 7 gitu kan ya. Nah ini apa namanya, sebentar ya, saya mikir dulu kira-kira diapain nih. Nah ini kita ubah-ubah dikit sih ya, cuma memang harus apa istilahnya, pakai apa istilahnya, biar di sini ya patokannya di sini nih, A sama B nya bilangan bulat ya. Nah kita ubah-ubah nilai ini ya, kita ubah-ubah jadinya gimana, jadinya A sama dengan, nah nanti ini kita ubahnya begini nih yang enak, apa istilahnya, 7B dikurang 49 ditambah 46. Kan kalau 46 dikurang 49 kan min 3 ya. Nah dibagi B min 7. Nah maka jadinya ini bisa kita faktorkan, jadi 7B min 7 ditambah 46 ya. Kan sama-sama dibagi B min 7 ya, dibagi B min 7 dibagi B min 7. Nah ini habis. Nah berarti A nya sama dengan 7 ditambah 46 per B min 7. Oke. Nah dari yang sini ini kita tebak-tebak nilai B nya ya, agar nilai A nya bilangan bulat nih, agar A nya bulat ya, agar bulat ya. Kira-kira B nya bisa berapa aja nih agar A nya bulat? Ada yang tahu? Bisa 8 ya, karena 8 dikurang 7 kan 1 ya. Jadi 46 dibagi 1 ditambah 7, A nya bulat. Oke. Nah selain 8 bisa berapa lagi? Bisa 9 ya enggak? 9 dikurang 7 kan 2 ya, jadi 46 dibagi 2 jadi bulat. Oke. Selain itu bisa berapa lagi? Selain 9 bisa berapa nih? 30 ya? 30 juga bisa ya? 30. Kalau 30 berapa nih? 23 ya. 46 dibagi 23 bisa ya. Nah, oke gitu ya. Nah, banyak sih ya sebenarnya. Nah, nanti patokannya kan A sama B-nya kan tidak habis dibagi 3 ya. Jadi kita pilih yang B-nya ya, yang nilai A sama B-nya tidak habis dibagi 3. Jadi saya pilih misalkan berapa nih? 8 ya. Kita pilih B-nya 8. Jadi kalau pilih B-nya 8, A-nya jadi berapa tuh? 7 ditambah 46 ya. Nah 46 jadinya berapa nih?
53 ya. Ya, 53. A-nya 53. 53 kan nggak habis dibagi 3 ya. B-nya juga 8 nggak habis dibagi 3. Tadi kalau 9 habis dibagi 3, 30 habis dibagi 3. Jadi kita pilih yang tidak habis dibagi 3. Nah, jadi B sama A-nya ini ya. Nah, kalau B sama A-nya udah dapet, ya maka udah dapet deh. Nilai U-nya kan A per 3 ya. Nah, maka 53 per 3 ya. Ini untuk U-nya. Terus untuk V-nya adalah B per 3 kan. Nah, berarti B-nya 8 per 3. Nah, udah dapat deh yang ditanyakan nilai mutlak dari selisihnya ya. Jadi U-nya adalah 53 per 3 dikurang 8 per 3. Nah, jadi berapa tuh? 55 ya. 45 per 3 ya. Berarti 15 jawabannya. Nah, yang B jawabannya. Kalau kita lihat ini kan ada dua persamaan ya, sistem persamaan. Ini sama dengan A ya, X plus Z sama dengan 5 plus Y ya. Terus ada sistem pertidaksamaan ya, Y min 2Z kurang dari 0 sama 2X lebih besar dari Y ya. Nah, misalkan persamaan yang apa nih, yang ketiga nih, saya ubah dulu deh ini ya. Kita pindahkan Y-nya ke kiri ya. Berarti X min Y tambah Z sama dengan 5 gitu ya. Nah, selanjutnya sebentar saya mikir lagi. Yang ini ya, pertidaksamaannya ini saya ubah lagi. Kalau dikali minus jadinya 2Z min Y, tandanya kebalik. Nah, terus yang ini kita pindahkan X-nya ke sebelah kanan ya. Berarti Y min 2X kurang dari 0. Nah, dari sini ya, dari yang ketiga ini nanti kita lihat nih nilai A-nya nih. Nilai A-nya kan ini nih ya. A-nya adalah apa tuh? 4X dikurang 5Y ditambah 6Z ya. Nah, dari ketiga tadi kita cari nilai A-nya ya, rentangnya dari berapa sampai berapa. Nah, kita utak-utik aja nih ya. Apa istilahnya? Kita utak-utiknya gimana enakan ya. Nah, kita ubah ya. Apa istilahnya? Yang A-nya ini ya. Di sini kan ada 4 ya. Nah, 4-nya di sini kan ada apa nih? X min Y min Z ya. Berarti X min Y plus Z ya. Nah, itu kita ubah dulu seperti ini. Terus biar hasilnya sama dengan ini ya. Biar sama dengan ini nih. Nah, berarti kan di sini ditambah sama yang ini nih, yang 2Z dikurang Y. Ya, 2Z dikurang Y. Nah, kita lihat nih ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih, kalau kita kali yang ini nih, jadinya berapa nih? 4X min 4Y ditambah 4Z ya. Nah, kalau kita tambah sama 2X min Y jadinya apa? 4X ini jadi min 5Y, ini plus 6Z ya. Nah, udah sama nih, sama kayak nilai A-nya gitu. Jadi yang ini nanti jadinya A ya, jadinya A. Oke. Nah, jadinya A. Sekarang kita lihat di sini. Nilai ini apa nih? Nilai ini berapa? Nilai di sini adalah 5 kan? Ya. Nilai di sini adalah 5 ya. Nah, nanti berarti ini 5, 4 kali 5 berapa? 20 ya. Jadi dari sini nih nanti 4 dikali 5 gitu. Nah, yang ini apa? Yang ini. Yang ini kan lebih besar dari 0 ya. Dia positif ya, lebih besar dari 0. Nah, berarti 4 kali 5 20 ditambah lebih besar dari 0, pasti lebih besar dari 20 ya hasilnya. Ngerti nggak? Nah, jadi A-nya lebih besar dari 20. Nah, kita simpan dulu nih yang pertama ini. Paham nggak di sini ya? Nah, oke, selanjutnya yang kedua. Nah, kita ubah-ubah lagi sama yang tadi ya. Tadi sama sih ya. Jadi ini saya kali 6 ya.
Karena biar sama dengan yang di sini ya. Nanti kita jumlah sama yang itu soalnya. C kali 6. Nah, ditambah Z. Terus ditambah sama yang ini nih. Y min 2X ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini kalau kita kali berarti 6X min berapa nih? 6Y ditambah 6Z ya. Nah, kalau kita jumlah, jadi kan 6 ditambah min 2 jadi 4 ya. Pas, sesuai dengan ini. Terus min 6Y ditambah Y jadi min 5 ya. Terus ditambah 6Z, pas ya. 6Z. Jadi ini adalah A, oke? Jadi ini adalah A. Ini adalah A. Nah, sama kayak tadi ya, ini adalah 5. Ini kurang dari 0. Nah, berarti ini 6 kali 5 ya, karena kurang dari 0 berarti negatif ya. Berarti 30 dikurang negatif berarti hasilnya kurang dari 30 ya. Berarti A-nya kurang dari 30. Nah, kita dapat deh ya, rentang A-nya lebih besar dari 20 sama lebih besar dari lebih kecil dari 30. Berarti rentangnya dari 20 sampai 30. Yang B jawabannya. Aja ya, kita lihat yang diketahui. Saya langsung ya, suku banyak fx dibagi x kuadrat min 4 ya, bersisa ax plus a. Jadi saya langsung aja ya, fx dibagi x kuadrat min 4. Kalau difaktorkan berarti x min 2 x plus 2 dikali hasil bagi ditambah sisa ya, ditambah sisanya ax ditambah a. Nah, ingat pembagi pembuat 0 ya, berarti kita masukin di sini x-nya 2 dulu. Ya, ini pasti 0, langsung ke sisanya aja. Berarti 2a tambah a ya. Terus yang di sini f min 2 ya, f min 2 masukin ke sini 0, langsung ke sisanya aja. Jadi min 2a tambah a. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gx dibagi x kuadrat min 9, sisanya ini ya, ax ditambah a dikurang 5. Berarti gx sama dengan, ini kalau difaktorkan jadinya x min 3 dikali x plus 3 ya, dikali hasil bagi ditambah sisanya ax dikurang a ditambah ya, ditambah a dikurang 5. Nah, pembuat nolnya di sini 3, langsung ke sisa ya, 3a tambah a langsung aja 4a ya, 4a dikurang 5. Terus G min 3 masukin ke sisa, langsung min 3 tambah A jadi min 2A dikurang 5. Nah, selanjutnya ada kalimat lagi. Di sini jika sisa pembagian fx oleh x plus 2 sama nilainya dengan sisa pembagian gx oleh x min 3 ya. Berarti artinya apa? F min 2 itu sama dengan G min 3 gitu ya. Sama ya katanya. Oke. Nah, terus yang ketiga F min 3 itu sama dengan G2 sama dengan min 2. Oke. Nah, dari yang ini dulu deh, ya. F min 2 sama dengan G min 3. F min 2 adalah ini, G min 3 adalah ini. Berarti jadi berapa A sini? Jadi min A nih ya. Ini min A. Berarti ini min A sama dengan min 2A dikurang 5. Nah, berarti dapat A-nya sama dengan min 5. Ya, kita dapat A-nya min 5. Terus yang ini F min 3 sama dengan G2. F min 3 ya. F min 3 kan A-nya udah diketahui ya. Berarti min 2 kali min 5 10 dikurang 5 berarti 5 ya. Nah, berarti G min 3-nya 5. Sebentar, ada yang ada G2 ya. G2 juga nggak ada. G min 3. Nah, berarti ini artinya F min 3 sama dengan min 2, G2 sama dengan min 2 juga gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk fx kali gx oleh dibagi ini ya, dibagi x kuadrat tambah x min 6, sisanya berapa katanya. Nah, berarti kan kalau kita tulis fx dikali gx gitu kan ya, sama dengan pembaginya kalau kita faktorkan tadi ya, jadi x plus 3 dikali x min 2 ya, ada hasil bagi. Nah, ditambah sisa. Kalau pembaginya berderajat 2, sisanya berderajat 1 ya. Kita misalkan adalah mx ditambah n, gini aja ya. Nah, berarti pembaginya kan di sini ada x-nya min 3 sama x-nya 2 ya. Kita masukin min 3.
Berarti X min 3 dikali Y min 3 sama dengan ke sisa ya langsung. Berarti min berapa tuh? 3X. X nya min 3 ya. Berarti min 3 kali M ditambah N. Nah, F min 3 berapa? F min 3 min 2 ya. Min 2. Ini min 2. G min 3 berapa? G min 3 masukin ke sini ya A-nya. 10 dikurang 5 berarti 5. Ini 5. Min 2 kali 5 berarti min 10 ya. Kita simpan. Nah, ini kita dapat itu. Terus kalau kita masukin X-nya 2 berarti F2 dikali G2 sama dengan masukin ke sisa langsung 2M tambah N ya. Sama dengan berapa? Nah, F2 berapa? Masukin ke sini ya A-nya. 10 tambah min 10 tambah min 5 sama dengan min 15 ya. Nah, berarti ini min 15. G2 nya adalah min 2. Min 15 dikali min 2 jadi 30 ya. Nah, ini tinggal dieliminasi. Jadi min 5M sama dengan min 40. Berarti M nya 8. Nah, kalau M nya 8 kita dapat N nya berapa nih? Kita masukin ke sini aja ya. 16 tambah N sama dengan 30. Berarti N-nya 14 ya. N-nya 14. Wah, udah dapat deh sisanya. Ya, ini sisanya. Nah, berarti 8X ditambah 14. Nah, ini jawabannya. Ada nggak nih? Ada yang salah ngitung. Salahnya di sini berarti kita pakai yang berapa tuh? 4A min 5. Berarti jadi A-nya berapa? 1 ya? A-nya 1. Oh, A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti ini salah semua nih, yang ini di sini. Berarti kalau A-nya 1, ini saya langsung aja ya. Ini jadi 3. Ini min 1. Ini berapa? Min 1. Ini juga salah. Jadinya kalau 1 berarti min 7 ya. Benar nggak? Nah, kita lanjut lagi. Berarti ini berapa? G min 3 nya min 7 ya. Min 7 berarti jadinya 14 ya. Ini 14 plus ya. Ini berapa? F2 nya berarti 3 ya. Ini F2 kan, bener nggak? F2 ya 3. Berarti ini 3 dikali min 2 min 6 ya. Min 6. Kalau dikurang berarti ini min 5. Ini kalau dijumlah jadi plus 10 ya. Plus 10 berarti M nya 2 tapi aturan 4 ya. Ada yang salah lagi ya? Ini 14. Nah, kalau dijumlah 20 betul ya. Kalau 20 dibagi min 5 berarti minus 4 ya. Minus 4. Nah, ini benar, minus 4. Berarti ini jadi min 8. Ya enggak? Ini berapa tadi? Min 6 ya. Ini min 6. Nah, jadi N-nya 2 ya. N-nya 2. Nah, berarti sisanya ini salah di sini. Berarti sisanya berapa? Min 4X ditambah 2. Nah, dapat itu, min 4X ditambah 2. Mana nih? Yang D jawabannya. Ya, kita masukin Fx dikurang Gx ya. Ini kita kurang deh. Langsung dikali silang aja ya. Atau biarin aja deh. 5X dikurang berapa? 1/2 dikurang 2X ditambah 3/3. Ini mutlak ya. Kurang dari 2. Ini kita kali 6 semuanya ya. Ini jadi berapa? Jadi 15X min 3 dikurang dalam kurung ya. Ini jadi 4X ditambah 6. Mutlak ya. Kurang dari ini 12. Nah, ini kalau dikurang berarti 11X minus 9. Mutlak kurang dari 12. Nah, udah deh, langsung deh kalau pakai definisi mutlak ya. Kalau kurang dari berarti minus 12 kurang dari 11X dikurang 9 kurang dari 12. 9-nya pindah jadi positif ya, ke kanan sama ke kiri. Ditambah 9 jadi min 3. Ini ditambah 9 jadi 21. Nah, tinggal dibagi 11 ya. Berarti min 3/11 lah ini ya. Kurang dari X kurang dari 21/11. Nah, yang ditanya bilangan X terbesar ya, yang memenuhi ini. Nah, tapi bulat ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat. Bilangan bulat terbesar berarti berapa? 1 ya.
ya, 1 ya. Karena nilai dari 21/11 itu kan 1 komaan ya. 1 komaan kan. 1 komaan sekian, belum sampai 2 ya. Nah, gitu. Jadi bilangan X terbesar berarti 1. Yang E jawabannya. Ini Takingga ya. Ini deret Takingga nih, deret Takingga. Dengan rasionya ini dibagi ini kan ya. Jadinya adalah X min 1. Yang deret Takingga cuma yang ini doang nih, dari sini sampai sini. Satunya enggak ya. Karena kalau misalkan ini dibagi ini kan kuadrat, tapi kalau ini dibagi ini pangkat 1. Jadi satunya kita pindahin ke sebelah kanan aja ya. Jadi ini doang yang deret Takingga ya, rumusnya air ya. Gitu. Nah, maka yang ini A-nya adalah ini nih. X dikurang 1 kuadrat dibagi 1 dikurang, rasionya ini dibagi ini kan jadi X min 1 pangkat 1 ya. Sama dengan ini kalau satunya pindah, berarti 2 dikurang 1 berapa? 1 ya. 1 min X ya. Oke. Nah, kalau kita faktorkan minusnya jadi kebalik ya. Jadinya X min 1. Nah, tinggal dikali silang deh. Jadi ini X min 1 kuadrat sama dengan, ini kalau dikali jadinya min X min 1. Nah, ini dikali ini jadi positif X min 1 kuadrat, ya enggak? X min 1 kuadrat. Nah, kalau pindah habis dong. Ini habis ya. Ini habis ya kan? Ini pindah habis. Nah, berarti 0 sama dengan min X min 1. Atau ini kalau pindah jadi sama aja, 0 sama dengan X min 1 ya, dibagi minus 1 gitu ya. Satunya pindah jadi positif 1 ya. Nah, berarti X-nya 1. Nah, dapat yang D deh jawabannya. Kita kali silang aja ya. Kalau saya kali silang berarti sin X dikali cos setengah X. Ini kalau dikali silang jadi sekawan kan ya. Kalau sekawan masing-masing dikuadratin terus dikurang. Jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X ini adalah sama aja kayak sin kuadrat X ya. Nah, pindah ke sebelah kiri. Berarti dikurang sin kuadrat X sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Berarti jadinya sin X dikali cos setengah X dikurang sin X gitu ya, sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, sin X-nya sama dengan 0, atau yang kedua cos setengah X sama dengan sin X gitu kan ya. Nah, untuk yang pertama, yang sin X sama dengan 0, ini sin X sama dengan 0 kan sama aja X-nya 9, X-nya 0 derajat ya, 0 derajat. Nah, perhatikan untuk yang ini nih, syarat penyebut ya. Nah, kalau kita masukin ke cos-nya 0 derajat ya, 0 derajat cos 0 kan 1 ya. Berarti 1 dikurang 1 jadinya 0. Nah, penyebut itu nggak boleh 0 ya. Berarti untuk yang sin 0 ini tidak mungkin ya. Tidak boleh lah, tidak boleh. Ya, kita abaikan aja. Kita langsung ke yang ini. Nah, yang ini kita ubah jadi sama-sama setengah ya. Nah, jadi kalau kita ubah, ini kita pindahin ke sebelah kiri ya. Nah, jadi min sin X ya. Nah, kalau masih ingat nggak kalau sin 2X itu sama dengan apa? Sama dengan 2 sin X dikali cos X, ya nggak? Sama dengan ini. Nah, maka yang sin X nya kita ubah jadi 2 sin setengah X dikali cos setengah X ya, sama dengan 0 gitu. Nah, maka jadinya apa? Kita faktorin ya cos setengah X nya. Jadi cos setengah X dikali 1 min 2 sin setengah X sama dengan 0. Nah, yang pertama cos setengah X nya sama dengan 0, atau kita dapat yang ini, yang kedua sin setengah X nya sama dengan setengah gitu. Oke. Nah, dari sini ya enggak, cos setengah X sama dengan 0. Cos yang 0 berapa derajat? 90 ya. Jadi setengah X sama dengan 90 derajat. X nya sama dengan berarti berapa? Kalau dikali 2, 180. Nah, kita lihat nih, cos 180 itu
Nah, sini perhatikan, sorry. Dari sini aja udah kelihatan ya, nggak usah pakai sudut-sudutnya deh. Cos setengah X kan 0 ya. Nah, di sini penyebutnya ada cos setengah X. Nah, ini nggak boleh 0 nih. Jadi, syarat untuk yang ini juga tidak mungkin ya. Tidak boleh gitu. Yang cos setengah X sama dengan 0 ini tidak mungkin, tidak boleh. Nah, jadi kita fokus ke yang sini aja. Sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 ya. Nah, sin ada dua. Yang pertama, setengah X sama dengan 30 ditambah K 360 ya. Oke, kita pakai pi aja lah ya. 30 itu berapa derajat sih? Karena sini dalam pi nih. Ya. Berapa derajat? Kita kalau pakai pi. 30 itu pi per 6 ya. Pi per 6. Ini 2 pi ya. Nah, kalau dikali 2 berarti jadinya pi per 3 ditambah K dikali 4 pi ya. Nah, ini kita dapat X yang pertama ini. Oke. Nah, yang kedua, sin itu kan positif di kuadran 1 tadi udah. Sekarang di kuadran 2. Nah, berarti kalau di kuadran 2, 180 yaitu pi dikurang sama sin 30-nya, yaitu pi per 6. Ya. Nah, ditambah K 2 pi ya. Nah, dikali 2 berarti X-nya sama dengan, ini berapa nih? Ini dikurang ini 5 per 6 ya. 5 per 6 kalau dikali 2 berarti 5 per 3 pi ya. Nah, ditambah K kali 4 pi. Nah, dapat yang kedua ini. Jadi jawabannya ada dua. Ini sama ini. Yang mana nih jawabannya? Pi per 3 sama 5 pi per 3 ya. Nah, yang ini nih yang E jawabannya. Ya. Karena kan kalau kita masukin ini 0 per 0 nih. Ya, kalau kita masukkan 0 per 0, kita pakai dalil Hospital ya. Atas turunin, bawah turunin ya. Berarti X menuju 0. 5X kalau diturunkan jadi 5. Tangan kalau diturunkan jadi apa? Ada yang ingat gak? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat ya. Nah, kalau di sini 5 berarti dikali 5. Oke? Itu ya caranya ya. Nah, turunan dari X pangkat 3 jadinya apa? 3X kuadrat. Nah, sekarang kita faktorkan 5-nya yang di atas. 5 dikali 1 min sekan kuadrat 5X gitu kan ya. Dibagi 3X kuadrat. Oke. Nah, sekarang masih ingat nggak kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan sama dengan berapa? 1 ya. Kalau saya bagi cos kuadrat X jadinya apa? Sin per cos jadinya apa? Tangan kuadrat. Cos dibagi cos 1 ya. Kalau 1 dibagi cos jadinya apa? Kembalikan cos, yaitu sekan. Iya enggak? Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini sekannya pindah, tangannya pindah ke kanan, berarti 1 min sekan kuadrat X sama dengan tangan negatif tangan kuadrat X ya. Dapat ini nih. Jadi 1 min sekan kuadrat X adalah negatif tangan X. Nah, berarti jadinya 5 dikali negatif tangan kuadrat X ya. Nah, ini 5X, sorry 5X. Ya, kalau di sini 5, di sini 5X. Nah, per 3 per X kuadrat. Oke. Nah, udah nih. Ini jadinya 5 per 3. Yang ini 5 per 1 tapi kuadrat ya, karena masih kuadrat. Nah, mana? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Itu datang 5 kuadrat per 1 tadi dari mana? Nah, ini ada persamaan ya seperti ini, sama dengan integral dari C sampai X untuk GT dt ya. Nah, G nilai dari G C per 2 sama dengan berapa? Nah, berarti ini yang ini ya, kita ubah dulu. Nah, kalau ini kita integralkan jadi G besar ya. Jadi lambangnya kalau diintegralkan jadi G besar deh gitu. Batasnya jadi dari C sampai X. Nah, kita masukin deh ke X-nya dulu, berarti GX dikurang GC ya, GC. Nah, sama dengan 3X pangkat 5 dikurang 3. Nah, sekarang gini, kalau ini adalah hasilnya dalam variabel karena masih ada X-nya ya. Kalau yang ini adalah hasilnya konstanta, karena ini C itu konstanta ya, konstanta.
Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan GX-nya adalah ini, ya nggak GX-nya. Nah, terus G minus GC-nya adalah min 3. Ya, oke. Ngerti ya maksudnya? Berarti kita dapat GX-nya adalah 3X pangkat 5. Terus GC-nya sama dengan min 3. Sorry. Langsung aja ya, karena min sama min positif deh. Jadi 3 gitu. Nah, GC berarti karena GX-nya adalah 3X min 5, berarti kan C-nya kita masukin ke X-nya ya. Berarti 3 dikali C pangkat 5 sama dengan 3. Berarti ini dibagi 3 1 ya. Berarti C-nya 1. Nah, C-nya 1. Nah, berarti yang ditanya adalah nilai dari ini kan. G C-nya 1/2. Nah, berarti nilai G setengah. Sekarang perhatikan, ini G besar loh, ini G besar, ini G kecil ya. Oke. Nah, berarti kalau G besar itu adalah integral dari G kecil. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan G kecilnya, berarti tinggal kita turunkan aja ya. Turunan dari G besarnya. Nah, ini kalau diturunkan jadinya berapa? 15X pangkat 4. Nah, ini GX-nya. Kita dapat ini. Nah, berarti kita masukin ke sini. Berarti 15 dikali setengah pangkat 4. Berarti 15/16 jawabannya. Nah, yang D deh jawabannya. Panjang rusuknya 5A. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG yang di sini ya, CG lagi. Sehingga CP dengan PG 2/3. Di sini ya, P-nya lah, gitu ya. Berarti ini 2A, ini 3A ya. Gitu ya, 2/3 kan. Nah, bidang PBD lagi ya. Nah, PBD kemarin juga sama ya, hampir sama kayak ini ya. Nah, terus membagi kubus menjadi 2 bagian dengan perbandingan volume. Nah, kalau kemarin luas permukaan, ini volume ya. Nah, oke. Berarti volumenya mah gampang lah. Volume kubus kan ya, dikurang ya, jadi volume yang atas sama volume yang bawah gitu kan ya. Volume yang bawah ya. Jadi ini kayaknya 1 banding kan ya. Kalau yang 1 banding berarti kan karena yang bawah lebih kecil, berarti volume bawah dulu gitu ya. Volume bawah dibagi volume atas ya. Volume atas. Nah, volume bawah itu kan prisma ya, dengan alasnya segitiga yang bawah ya. Segitiganya siku-siku di sini kan. Nah, kalau dalam perbandingan ini 5A-nya hilangin aja lah ya. 5 aja lah siku-siku itunya ya. Sisinya 5 gitu ya. Jadi ini 5, ini 5 ya. Nah, berarti karena prisma kan luas alas kali tinggi ya. Berarti luas alasnya segitiga, setengah kali 5 kali 5 ya. Karena di sini kan siku-sikunya di sini. Ini alasnya 5, tingginya juga 5. Nah, dikali tinggi prismanya, tinggi prisma yang ini nih, yang ini nih. Ya, yang P ke C, yaitu dikali 2. Nah, ini coret, ya kan? Oke. Nah, terus yang atas ya berarti volume kubus dikurang sama volume yang bawah kan? Ya. Jadi volume kubus dikurang volume bawah. Volume bawah ini 25 kan? Langsung aja ya, dikurang 25 lah gitu ya. Nah, berarti 25 per volume kubus kan 5/3 ya. Dikurang 25. Berarti 25 per 5/3 berapa? 125 ya. Oh, lupa, dikali 1/3. Ya, kan volume prisma di 1/3 ya, dikali 1/3-nya lupa. Nah, berarti ini 100 ya. Nah, berarti dikali 1/3 lagi gitu. Nah, berarti jadinya berapa? Ini kalau dibagi 1/4 berarti 1/12. Nah, jawabannya ini yang C.